Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan terus membahas jejak digital orang-orang yang masa hidupnya itu suka memfitnah Kristen, menuduh Kristen, dan bahkan menghujat kekristenan. Nah, teman-teman, pada kali ini saya membahas statementnya, pernyataannya, bukan orangnya ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi bukan orangnya yang saya bahas, melainkan jejak digitalnya. Kalau kemudian ada saudara kita polemikus bertanya kenapa itu terus dibahas atau kenapa itu terus digoreng, bukankah dia sudah almarhum dan sudah tiada? Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau katakan bukan orangnya yang saya bahas. Dan kalau misalnya saudara-saudara polemikus muslim ini tidak mau dibahas jejak digital orang-orang yang masa hidupnya menuduh kekristenan, harusnya video-video mereka itu harus dihapus dari channel YouTube mereka, supaya kita jangan berkomentar lagi terhadap video-video tersebut. Nah, kali ini teman-teman saya membahas di mana dia berkata bahwa Kristen itu gila. Kemudian Kristen itu memfitnah Yesus, dan bahkan Kristen itu bidah. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Agama yang membidah 100% agamanya. Aturannya nggak ikutin aturannya Nabi Isa. Apa namanya kalau nggak ikutin aturan Nabi? Bidah kan? Nabi Isa bilang apa di situ? Jangan panggil dia Tuhan. Mereka orang panggil Tuhan itu bid'ah 100%. Makanya saya bilang, kalau ada yang nggak setuju orang Kristen, hubungin saya aja, kontak saya aja. Agama kalian tuh agama bid'ah 100%, agama fitnah 100%. Kalian ngefitnah Nabi Isa, kalian yang ngefitnah Yesus, ngangkat Yesus jadi Tuhan, terus dipuji, terus kalian fitnah. Ini orang gila ya. Sama-sama nggak nyampe gitu pemikirannya. Mereka, cara mereka memahami Alkitab, mereka belajar juga enggak. Taklid yang luar biasa. Kalau mau melihat orang takfir berlebih-lebihan dalam bertakfir, lihat orang Kristen hari ini. Kalau melihat orang taklid yang berlebih-lebihan, taklid hari ini, lihat orang Kristen hari ini. Ya, kalau melihat orang yang bid'ah berlebih-lebihan, lihat juga orang mereka. Itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Itu makanya saya bilang, ahli kitab seperti apa seorang seperti ini? Karena kitabnya bukan kitab yang harusnya mereka baca, dan mereka terlalu malas untuk belajar bahasa Aramaik. Saya bilang, biblical scholars, penguasa bahasa Aramaik, ya, bahasa-bahasa Yehuda yang diceritakan pada awal-awal kisah, dan penguasa kodeks di Indonesia hanya 13 orang, Pak. Di Indonesia 13 orang yang bersertifikat. Saya salah satunya, Pak. Yang 5 bayangin, Pak, udah kena stroke. Tuanya udah kayak gimana tuh? Yang paling muda saya. Nah, bayangin, mereka aja cuma 13 orang yang hidup di Indonesia loh, Pak, yang mau belajar kodeks. Yang lainnya malas, saya bilang. Apalagi udah dikasih jabatan PDT. Punya jemaah 100-200 orang. Tiap habis kegiatan selfie sama jemaahnya. Tas, kirim, ini jemaat saya. Ya kan, minta duit lagi sama PGI segala macam. Ini skandal yang udah ketahuan tanpa tanda bukti. Saya dari kemarin bilang, skandal di gereja itu luar biasa. Ini live, nggak apa-apa, ada yang ngambil videonya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman, kita sudah menonton. Ada beberapa poin yang dia sampaikan. Sekali lagi saya mau katakan kepada teman-teman semua, saya tidak membahas orangnya. Yang saya bahas adalah pernyataannya, tuduhannya, fitnahnya terhadap kekristenan. Kalau kita tidak membahas dan meluruskan pandangan seperti ini atau pernyataan seperti ini teman-teman, maka akan berbahaya kepada para penonton. Oleh karena itu kita meluruskannya. Nah, teman-teman, di mana dia berkata bahwa Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan atau tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan tidak pernah menyuruh orang Kristen untuk menyembah dia. Nah, dia berkata bahwa agama Kristen agama fitnah.
Mereka memfitnah Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dia berkata bahwa orang Kristen itu gila. Nah, itu fitnah-fitnahannya teman-teman, tuduhan-tuduhannya. Nah, ini yang perlu saya luruskan teman-teman. Secara sederhana saja, saya mau katakan bahwa Isa yang dia anggap itu sebagai nabi, bukanlah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Karena Isa yang dia imani tidak mati dan tidak disalib. Nah, itu haknya, mau imani itu silakan saja. Tetapi bagi Kristen, Yesus bukanlah Isa yang ada di dalam Al-Quran. Itu sudah jelas. Kalau mau mengimani Isa dalam Quran tidak disalib, bukan Tuhan, dia sebagai nabi saja, silakan saja. Tetapi jangan kemudian itu dikaitkan dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Itulah makanya keliru. Sampai dia menuduh Kristen itu agama fitnah. Nah, saya mau katakan bahwa orang Kristen itu tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Karena memang dari awalnya itu sudah dinubuatkan oleh para nabi itu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Bahkan ada di dalam Yesaya 9 ya teman-teman, ayat 5. Itu sudah jelas. Dan juga bukan hanya para nabi yang terdahulu yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, melainkan malaikat sendiri itu di abad pertama ketika dia memberitahukan kabar kelahiran Yesus kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Malaikat mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan orang Kristen. Jadi ketika pernyataan malaikat itu dan pernyataan para nabi itu dicatat dalam kitab suci, itulah sebabnya orang Kristen mengimani itu. Dan itulah sampai sekarang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Karena dia pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Tidak ada orang Kristen yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dan tidak ada orang Kristen yang memfitnah Yesus. Karena memang dia adalah Tuhan. Allah yang datang dalam rupa manusia. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Supaya kita jangan sampai keliru. Dan kemudian dia berkata, ya orang Kristen itu malas belajar bahasa Aramaik. Nah, seolah-olah Alkitab Kristen itu ditulis dalam bahasa Aramaik semua. Saya mau katakan teman-teman bahwa kitab suci Kristen itu ditulis dalam bahasa sebagian besar dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, sekalipun ada beberapa bagian kecil saja yang ditulis dalam bahasa Aramaik, dan kemudian Perjanjian Barunya ditulis dalam bahasa Yunani. Sekalipun pada zaman Yesus itu bahasa sehari-hari adalah bahasa Aramaik, tetapi para penulis menulisnya dalam bahasa Yunani karena pada saat itu ada Helenisasi. Yang digunakan di situ adalah bahasa Yunani secara keseluruhan, umum. Nah, dan kemudian dia berkata bahwa orang Kristen itu tidak belajar tentang kodeks-kodeks. Saya mau katakan bahwa kodeks itu tanpa dipelajari juga sudah jelas itu dari sejarahnya. Orang Kristen juga tahu. Itu secara sederhana orang Kristen tahu bahwa kodeks itu adalah bicara manuskrip. Bagaimana otentiknya manuskrip yang ada saat ini di museum-museum. Tidak perlu diragukan, bahkan itu sudah ribuan manuskrip. Nah, ribuan manuskrip Alkitab beda dengan manuskrip Al-Quran teman-teman, yang baru berapa lembar saja. Dan itu kita belum bisa pastikan bagaimana keotentikannya. Harusnya ada mereka yang bisa mempertanggungjawabkan tentang hal itu. Jadi orang Kristen sudah banyak yang mempertanggungjawabkan tentang keotentikan Alkitabnya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Dan kemudian dia berkata bahwa pendeta-pendeta itu dia punya jemaat 100, 200, dan kemudian dia selfie, dan kemudian dia posting minta uang kepada PGI. Saya mau katakan bahwa gereja-gereja itu tidak meminta uang ya, donasi dari PGI. Saya kurang tahu apakah ada gereja yang meminta donasi dari PGI.
Nah, tetapi sebagian besar gereja itu adalah mandiri, di mana mereka memulai perintisan untuk mendirikan satu jemaat di sana, suatu gereja di sana, itu dengan iman. Makanya masih ada gereja yang seperti kubu-kubu. Kenapa sampai segitu? Karena mereka tidak meminta uang dari PGI. Ini hanya pernyataan dari saudara Coach Stephen Indawibowo ini. Nah, sekali lagi saya tidak membahas orangnya, saya membahas pernyataannya. Nah, supaya kita tahu teman-teman, supaya kita paham, jangan sampai keliru orang yang mendengarkan dia ini. Nah, jadi harusnya ini menjadi pelajaran bagi mereka yang suka menghina kekristenan, yang suka memfitnah Kristen, menuduh kekristenan. Nah, jadi ini pelajaran sebenarnya bagi mereka. Alangkah baiknya teman-teman, memang kita semua manusia akan meninggalkan dunia ini yang sementara ini. Tetapi alangkah baiknya kita bisa meninggal itu tanpa meninggalkan jejak-jejak yang menyakiti banyak orang. Apalagi menyakiti umat beragama. Apalagi memfitnah kitab suci orang lain. Jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang demikian. Kalau kita nanti misalnya meninggalkan dunia ini, kita tinggalkan dengan baik-baik. Tanpa kita meninggalkan kepahitan bagi sesama kita manusia. Nah, memang tidak ada yang kekal manusia di dunia ini. Jadi alangkah baiknya kita bisa meninggalkan hal-hal yang baik, yang bisa memberkati banyak orang. Jadi sekali lagi saya bahas ini supaya kita mengerti ya, jangan sampai pernyataan ini bisa sampai kepada banyak orang dan mereka keliru memahaminya. Kalau tidak mau dibahas ini, mohon kepada channel-channel muslim itu jangan diposting lagi. Nah, dan kemudian dihapus, yang sudah lama-lama itu dihapus. Karena itu fitnahan terhadap kekristenan. Tapi kalau masih ada di channel YouTube kalian, ya tentu saja kita bahas. Tentu saja kita bahas. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman ya. Sekalipun dia menuduh orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan, memfitnah Yesus, Kristen itu agama bidah, agama fitnah, orang Kristen itu gila, ya silakan aja. Itu hanya di dalam pandanganmu. Engkau melihat kekristenan dari sudut pandang agamamu. Nah, bukan dari sudut pandang agama Kristen. Nah, tentu saja kalau dari sudut pandang agamamu, ya merasa paling benar. Jadi itu dia teman-teman ya, yang mau saya sampaikan, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.